Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang pertama, listriknya mati. Kalau listrik yang menerangi kita saja bisa mati, apalagi kita manusia yang selalu takut dalam kegelapan. Alhamdulillah yang kedua, Bapak Ibu sehat. Alhamdulillah. Hadirnya penuh dengan semangat. Laras nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah yang ketiga, Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa. Selain nikmat iman dan nikmat Islam, alhamdulillah di pagi hari subuhnya belum nyampe jam 4 sudah subuh. Jenengan kula yakin tindak wonten mriki sebelum jam 6, tekan mriki langsung disuguh wedang panas. Soalnya teng omah mau dereng sempat godhog banyu wau. Nggih ta, Bu? Alhamdulillah yang ketiga, karena listrik mati tidak ada mic, maka saya harus teriak-teriak. Sebelum saya teriak-teriak, saya izin minum dulu. Sepakat nggih Pak nggih? Monggo Pak, tunjuk Pak. Kita bersama-sama meminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawekane ndak gerok Bu niki. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selanjutnya adalah bahwasanya kita harus selalu bersyukur. Tidak ada rencana Allah, tidak ada janji Allah itu yang tidak tepat. Semuanya pasti tepat, dan apa yang dijanjikan dan direncanakan oleh Allah itu pasti yang terbaik buat manusia, yang terbaik buat hamba-hambanya. Maka dimanapun kita berada, kita harus selalu bersyukur. Dan salah satu kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin itu salah satu wujud kita untuk mengingat Allah. Salah satu wujud kita untuk mengingat Allah. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku sebagai umatnya, kita yang menjalankan akan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pun nate janji dereng kalih garwane, kalih putrane, kalih tonggone, kalih kancane pun nate janji dereng? Sering nggih? Di antara 10 janji yang jenengan ucapkan itu, berapa yang ditepati tepat waktu? Ya nek kira-kira angel, berapa yang teringkari dari 10 janji yang terucapkan? Kathah nggih Pak nggih? Hampir semuanya nggih. Ya sesuk lek aku sesuk bar beduk bayar utang. Lah bar beduke niku mbuh tahun ngarep, mbuh minggu ngarep, ning sing penting bar beduk. Jadi memang manusia itu labelnya paling mudah memberikan janji. Dengan alasan sing penting kan wis tak tepati, keporo mundur kan ora popo, ora masalah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik zat pemberi janji. Dan tidak pernah mengingkari, dan janji Allah itu tidak pernah luput waktunya.
Ternyata nek bengok nggih kesel nggih. Nah niki nek ming sak gelas kirang jane. Makanya dilit-dilit minum dan sebagainya seperti itu. Allah itu sebaik pemberi janji, dan Allah itu zat yang memberikan janji itu pasti tepat waktu. Tidak ada janji Allah sedikit pun yang meleset. Sedangkan kita mengaku hamba-hambanya orang yang beriman, orang yang bertakwa. Labelnya pecisan, sarungan, kokonan. Yang kakung, yang putri labelnya jilbaban, pakai gamis. Walaupun gamis ini sak janjane ming daster sing lobok niku. Daster lobok dienggo ben ketok gamis. Kambine anyar, Mbah. Hooh. Labelnya seperti itu. Tapi mulut kita ini mudah sekali untuk berjanji. Mulut kita ini mudah sekali untuk mengingkari. Nah itu yang berbahaya. Dan janji Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa adalah surga. Dan itu tidak akan pernah luput bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Niki ketoke 2 jam lek mati listrik niki. Yo mbok menawa mangkih tak miring ngeteri wedang meneh. Janji Allah itu nggak pernah luput, dan janji yang paling baik yang dijanjikan itu adalah kelak kita akan mendapatkan surga. Bukan hanya karena pahala kita atas kebaikan yang kita kerjakan, akan tetapi Allah memberikan kita surga itu karena rahmatnya. Dan luar biasa, alhamdulillah beberapa hari terakhir, mungkin seminggu terakhir ini, Allah sudah menurunkan rahmat yang luar biasa, yaitu hujan. Udan niku kados wong lara untu. Gue udan bocor, wah iki sesuk kudu dandani, kudu diperbaiki atapnya dan sebagainya. Dilalah kudanan terus, belum sempat membenahi atap. Ya wis sesuk ngenteni nek wis kemarau. Begitu kemarau datang, lali lek dandani. Nggih mboten, Pak? Nggih. Angko lek ngetas piye? Ayo ngenteni udan meneh. Cuma seperti itu terus. Sama dengan orang sakit gigi, pas loro untu niku wis nggih nesu-nesu, sesuk pokoke kudu tak cabutke. Begitu wis mari lali. Ayo maneman kok ora iso mamah bakso dan sebagainya. Nah, itulah manusia seperti itu. Nah, tatkala kemudian Allah itu berjanji kepada hambanya, wahai hamba-hambaku yang beriman, kujanjikan kau surga dan sebagainya, maka berbuat baiklah engkau, berbuat kebajikanlah engkau, baik laki-laki ataupun perempuan. Perintah Allah cuma satu, beribadah. Ayatnya juga ada, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya kita itu tergantung dari golongan yang apa, golongan jin atau dari golongan manusia. Nah, kemudian apa saja janji Allah itu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia? Yang pertama adalah janji akan surganya Allah. Allah pasti akan memberikan surga yang sebaik-baiknya surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena apa? Sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk memohon ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena akan disediakan surga yang luasnya itu melebihi luasnya langit dan bumi. Dan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita mulai hari ini itu jangan kemudian modalnya ini cuman aku wis iman kok, aku wis takwa kok,
saya sholat jamaah, saya ngaji Quran, saya hadir di majelis taklim, saya infak, saya zakat, saya puasa dan sebagainya. Tidak, masih banyak hal yang lain yang memang itu menjadi kewajiban kita, tidak hanya sebatas tugas kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah sudah berjanji dalam Qur'annya, salah satu kita itu untuk menagih janji Allah itu adalah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, dengan menjaga apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Wahai manusia, bedakan mana yang hak dan mana yang batil, dijaga. Niki wau, alhamdulillah setiap Sabtu sebelum kajian membaca Al-Quran. Pertahankan. Nek saged lek maca aja mung seminggu pisan. Nek saged. Nggih ketoke niki, ketoke lho niki nggih. Nek didelok-delok niku ketoke nggih lek maos Quran pas ning kene tok ketoke. Suaranya seru tuh pas di sini tok gitu. Soalnya enten sing bimbing Bu Waringah tadi itu. Suaranya bagus, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau dengan bacaan Qur'annya, menyelamatkan beliau dunia dan akhirat. Dan kita berdoa Bapak Ibu semua yang tadi ikut membaca Quran walaupun di batin gitu, mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan Allah di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita hidup di dunia sampai nanti kita meninggal, jadi lumayan. Saya minum lagi ya. Tak miring nggih pinter nih, daripada wedange loro tak goleki salon itu. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selama kita hidup sampai nanti kita untuk meninggal dunia, tidak akan pernah luput daripada yang namanya salah dan dosa. Kemudian Rasulullah mencontohkan beliau beristighfar sebanyak-banyaknya. Maka kita pun harus mencontoh, harus menirukan, harus melakukan. Karena apa? Kita ini tempatnya salah dan dosa. Termasuk saya yang barusan tak kerjakan, kalau nyindir-nyindir tak mirewi dengan misi gitu dosa. Wong kula sak janjane nggih pun dijepaki teng mriko-riko. Nek nggih seneke beda. Nek ngene jenengan plastikan, ngene kula wau piringan. Maksudnya piring dhuwure snack plastikan. Janjane nggih sami mawon, Pak. Ning lek madai rada beda sithik. Itu janji Allah yang pertama. Maka kita harus betul-betul selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk keluarga kita, terutama orang tua kita yang sudah meninggal. Kita mohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sakniki niku nek manungsa niku nek ndonga niku akeh lek nyuwun kekarepan dibanding meminta pengampunan. Lek njaluk pengampunan niku ping 3, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bar niku ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi saged tumbas mobil sing rodane papat. Ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi duit kula akeh, tabungan kula mboten kelong dan sebagainya. Semuanya keinginan-keinginan diri kita. Tetapi kita jarang meminta ampunan sebaik-baik pengampunan dari Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan sebelum janji itu dibuktikan, Allah sudah memberikan tanda. Tandanya apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah engkau untuk memohon ampunan kepada Allah. Niscaya akan kusediakan surga yang luasnya seluas melebihi langit dan bumi. Sudah diingatkan. Itu janji yang pertama. Kemudian janji yang kedua dari Allah apa? Allah akan menjanjikan disempurnakannya pahala kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu pasti akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Masih dalam surat Ali Imran. Kalau tadi yang pertama itu Ali Imran ayat 133,
Ini Ali Imran ayat 57. Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan apapun orang yang beriman melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna pahala. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi manusia dalam ayat ini disindir. Manusia itu kebanyakan melakukan kezaliman dibanding melakukan kebajikan. Zalimnya apa? Banyak sekali. Salah satu kezaliman yang sering terjadi itu tatkala kita masak di dapur. Masak tongseng, oseng-oseng terong, tempe goreng, rica-rica ayam, baunya sampai ke tetangga kita. Tetangga kita randuwe beras dinggo dahar, yo awake dhewe ora ngeteri, itu sudah zalim. Atau mungkin ada tetangga kita yang kelaparan, tapi kita makan dengan suara piring yang kemelontang, kita juga sudah zalim. Atau mungkin kita berjalan dari rumah menuju masjid, dirurui karo tanggane karo koncone, assalamualaikum Pak D, ning awake dhewe mboten jawab. Kenapa kok bisa zalim? Karena pasti akan menimbulkan suudzon. Domeh sugih, domeh lemah kenotol, si juluk salam rajana. Jadi banyak sekali zalim-zalim kecil yang akhirnya menumpuk kados tiang nabung, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa zalim dan sebagainya itu sama, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Tatkala nanti kemudian ditimbang dari sisi kanan dan sisi kiri, ternyata sisi kiri kita lebih berat. Ternyata timbangan kezaliman kita, dosa kita, kesalahan kita lebih berat. Loh, ya Allah, saya protes. Saya kan sering berjamaah di masjid, saya kan baca Al-Quran terus walaupun tiap Sabtu pagi, saya kan sering infak, saya kan sering puasa sunnah. Kenapa timbangan kiri saya lebih berat dibandingkan timbangan kanan saya? Ya karena kezaliman-kezaliman yang kita kerjakan. Dan tatkala kita berbuat zalim itu, yang muncul setan pertama kali adalah membimbing kita untuk menjadi sombong. Sidik-sidik berarti kudu, padahal mengarep umuk gelangi enter limo ben krincing. Ketoke muni krincing-krincing ning infake 1000. Niku sing bahaya teng mriku. Harusnya nggak usah dipamerkan. Kalau yakin ibu-ibu sedaya niku pun ayu-ayu kabeh. Pokoke niki sing ngajeng-ngajeng iki ayu pada zamannya. Nggih Bu nggih. Untungnya saya masih muda. Pada zaman saya dulu 40 tahun yang lalu saya masih bayi. Itu yang kedua. Kemudian berapa banyak janji Allah itu? Banyak sekali. Ini tak sampaikan yang simpel-simpel saja. Janji Allah yang ketiga adalah janji Allah untuk menambahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang dicintai, kepada hamba-hambanya yang disayangi. Hamba-hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah itu adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah, dan tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah maka akan aku tambah nikmatku. Kalau engkau kufur maka ingatlah bahwasanya azabku akan sangat pedih. Kita disuruh bersyukur, maka nikmat akan diberikan lebih baik lagi. Dan ini selalu kita dapatkan tiap hari nikmat tersebut.
nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, bangun tidur alhamdulillah, ora boyoan, ora gringginen, tidak kram kakinya atau apanya dan sebagainya, alhamdulillah. Sunnahnya apa yang dicontohkan oleh Rasul? Bangun tidur kita membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun tidur membaca doa. Ampun, malah bangun tidur lek maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bagi orang-orang yang tidurnya kebablasan. Sini nak, disunting nanti. Gitu. Jadi kita harus selalu bersyukur, dan syukur itu harus kita wajibkan dalam diri kita apapun yang terjadi. Kita dapat ujian dari Allah, bersyukur. Karena dalam surat Al-Ankabut disebutkan yang artinya tidak hanya cukup kita mengaku beriman kemudian kita tidak diuji. Justru semakin tinggi keimanan kita, maka ujian itu akan semakin berat. Oh, anek ngono aku tak rasa apik-apik Mas imane ben ra diuji. Oh, tidak bisa. Kita harus selalu mendapatkan ujian. Dan tatkala ujian itu datang, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, saya masih diuji oleh Allah, berarti masih ada keimanan dalam diri saya. Kalau kita tidak pernah diuji, kita harus mempertanyakan keimanan kita. Kamu orang tahu diuji kan Gusti Allah ta ya? Sama halnya dengan sekolah. Sekolah itu belajar dulu, baru kemudian kita mengerjakan ujian. Laras nggih? Ada yang Bapak Ibu guru? Banyak, walaupun ada yang sudah pensiun insya Allah ini. Gitu. Artinya ujian sekolah itu untuk menentukan kadar kualitas belajarnya siswa. Oh, nek ujiannya bijine apik, berarti selama ini lek sinau apik, lek sinau merantasi, lek sinau sregep dan sebagainya. Itu sekolahan. Dan kita sering melihat anak cucu kita kalau mau ujian belajarnya mempeng. Nggih mboten Bu? Kehidupan sebaliknya, kita diuji oleh Allah baru kemudian mendapatkan pelajaran. Tatkala kemudian pelajaran itu adalah untuk menentukan kualitas keimanan kita kepada Allah. Dan manusia yang betul-betul beriman itu adalah manusia yang diuji oleh Allah. Pada saat dia diuji dan setelah ujian itu selesai, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Kalau kita diuji oleh Allah justru malah menjauhkan kedekatan kita dengan Allah, maka kita tidak lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian, maka perlu kita tanyakan, bagaimana dengan keimanan saya? Wah, betul ya, apa-apa wae kok Mas. Alhamdulillah hidup saya biasa saja, istri masih melayani, anak-anak sekolah semua, suami masih bertanggung jawab, ekonomi lancar dan sebagainya, hutang tidak punya dan sebagainya. Itu nikmat, tetapi nikmat dunia. Apa namanya? Istidraj. Tapi kalau kita itu diuji bersyukur, kita hadapi ujian tersebut dengan sabar. Ning nggih enten menungso niku lek celak karo Gusti Allah meng pas diuji tok. Pas diuji tok, entah ujiannya itu berupa ekonomi, entah ujiannya itu berupa keluarga dan lain sebagainya, baru mereka mendekat kepada Allah. Sregep ning masjid, sregep ngaji, sregep sedekah. Begitu ujian selesai, lari, lupa, jauh lagi dengan Allah. Maka kita berdoa, salah satu nikmat yang luar biasa itu adalah dengan bertambahnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu nikmat yang tidak bisa digantikan. Maka tatkala jenengan saat ini, kita, bukan hanya jenengan, kita saat ini kok merasa, ya Allah, kok saya kok merasa semakin jauh denganmu. Tidak pernah jamaah di masjid, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah ngaji dan sebagainya. Pertanyakan iman kita. Jangan sampai kita dielu-elu sama Allah, sehingga akan menjauhkan nikmatnya dari kita. Itu janji Allah.
Yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, Allah berjanji Allah akan mengingat terhadap hamba-hambanya bagi hamba-hambanya yang mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152 itu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku dan aku pun akan mengingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Jadi sebetulnya kita itu diajak pacaran sama Allah. Wahai hamba-hamba, wahai jamaah Sabtu pagi Masjid Pawiro Sentiko, ingatlah kepadaku Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, di seluruh area Saudi, negara Saudi itu, di pinggir jalan itu setiap berapa ratus meter itu ada papan nama. Papan namanya itu mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Uzkurullah. Nanti sekian ratus meter lagi ada tulisannya Astagfirullah. Nanti sekian ratus meter lagi ada kalimat Allahu Akbar. Nanti sekian ratus meter lagi ada plakat lagi Alhamdulillah. Nanti ada lagi dan sebagainya. Dan itu perintah untuk mengingat Allah. Agar apa? Agar Allah juga ingat kepada kita. Jenengan berteman bertetangga. Ini contoh. Berteman bertetangga, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Esok-esok ajeng tindak pasar. Juk enten rencangin jenengan liwat teng depan rumah. Terus dirurui, Pak D selamat misalkan. Mampir, tapi sing jenenge selamat niki wau mboten semaur, mboten mengo, ora jawab. Sama sekali begak menggubris. Kira-kira jenengan yang memanggil yang ngrui tadi nesu napa mboten, Pak? Jengkel nggih? Kurang ajar demen kontore bid'ahnya kita ruwan. Budi painem, dene mampir, ayo wedangan, ora semaur. Lagi mau diumum mungkin pengajian jurah turuan. Itu manusia dengan manusia dieling-eling dicelukin yang boten semaur. Apalagi manusia dengan Allah. Bagaimana kita mengingat Allah? Allah memanggil kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang menjanjikan surga kepada kita. Hayya 'alas shalah. Ora semaur, ora marani, ora teko, kadang nyepeleki engko jam 2 yo kena. Niku sing nyepeleki, sing luwih parah kayak Mbak Pawiro isonane bengak-bengok ning masjid, wis suarane fales malah bengak-bengok. Itu sudah menjauhkan kita dengan Allah. Maka Allah kalau Allah tidak mengingat kita, ya jangan salahkan. Oh, kita saja tidak mengingat Allah, kita saja tidak dekat dengan Allah. Atau misalkan kita memanggil anak kita, Nduk, Le, peng pisan ra semaur, peng pindho ra semaur, peng telu ra semaur, nak mangkel gedeg metenteng to, Bu. Allah sama, 5 kali diceloke blas ra semaur, ora teko, ra marani, ora jawab pisan. Bagaimana kemudian kita akan diingat oleh Allah? Itu hanya dari satu sisi ibadah, yaitu sholat. Maka baiknya bagaimana? Maka selain kita memanggil panggilan Allah melalui muadzin, perbanyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah menyebut nama Allah, banyak-banyaklah kemudian kita memohon ampunan kepada Allah, banyak-banyaklah kita bersyukur dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, membaca tahlil, tahmid, takbir, tasbih dan sebagainya, perbanyak itu. Maka Allah senang dipuji. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah. Senang sekali Allah dipuji sama hambanya. Bukan kemudian Allah itu caper, tidak. Memang Allah itu sangat menyukai hambanya yang memujinya. Tapi kadang-kadang kita nggak mau memuji. Wis biasa, sudah biasa, kapan-kapan baik dan sebagainya. Padahal kita disunahkan sebelum tidur kita itu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar apa? Tatkala dalam tidur kita kok malaikat Israel menjemput kita, kita dalam keadaan bertauhid kepada Allah, kita dalam keadaan mengesahkan Allah. Dan Allah pun menyuruh malaikat untuk hati-hati. Wahai Israel, ambil nyawa hambaku itu dengan penuh hati-hati, karena dia selalu berzikir mengingatku sebelum tidurnya. Kita kan beda. Sebelum tidur nek Raki Seno Nugroho mantos, terus sinten meneh nek dalang-dalang niku Pak? Percil Yudo. Napa meneh Pak? Wah niku lho nyetel serobot tanggane kuwi krungu. Gitu. Dan itu yang terjadi seperti itu. Kadang-kadang kalau ibu-ibu kalau badhe tidur itu ya HP ini ya murid ngateni ngasih HP atau TV itu yang melihat kita. Nggih betul. Sampai jam 12 ramati HP ini, ya Allah. Dan itulah yang terjadi. Itu yang keberapa? 4. Terus nggih. Kemudian janji Allah yang kelima, Allah akan mengijabah doa setiap hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka Bapak Ibu, mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena Allah itu lebih suka diminta. Dan kita sebagai manusia kepada manusia lebih suka memberi daripada menerima. Hanya Allah yang lebih suka diminta, dan Allah juga lebih suka memberikan rahmat dan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Jadi nek donga niku sing tenanan, ampun donga niku ngapa niku? Disingkat-singkat, dipendek-pendek. Berdoa sebanyak-banyaknya. Tidak hanya setelah kita sholat, setiap saat kita berdoa. Di jalan kita berdoa. Doanya apa? Ya Allah berikan keselamatan, berikan kemudahan, berikan kelancaran. Ya Allah bensin kula mepet, ya Allah mugi-mugi tekan gone, ya Allah menyang mulai, ya Allah. Ya Allah sarung kula mepet, ya Allah niki tak tuku bensin ta iso infak, nek tak infak iso tuku bensin, ya Allah. Apa nek donga mboten napa-napa. Ya Allah kula kira, ya Allah tak infak isin ning 1000, ya Allah. Nek ra infak yo piye, ya Allah. Adik iki bengok. Itu ngelenge infak sing akeh Mas. Jadi kita berdoa terus. Tatkala kita makan, ya Allah berkahilah makanan ini, jadikanlah makanan ini sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang hamba derita. Ya Allah berkahilah makanan ini dengan makanan yang halal ini. Insya Allah apa yang ku perbuat, apa yang ku kerjakan selama hidupku dalam sehari ini insya Allah penuh dengan kebaikan. Kita berdoa saat minum. Contohnya ngeten iki. Ini contoh ya, saat kita minum, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dengan air pemberianmu ini yang halal ini, mudah-mudahan tadi yang mengantarkan minumannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya yang meminumnya dijaga kesehatan saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah minum itu sunnahnya 3 kali tegukan Pak. Ini tadi baru sekali. Sudah 3 kali. Mangga lek ngecok tak buri mawon. Jadi apapun yang kita kerjakan penuh dengan doa, penuh dengan permintaan kepada Allah. Kalau kita minta untuk urusan dunia kita silahkan, tapi perbanyak lagi untuk urusan akhirat kita. Ya Allah jauhkanlah kami dari siksa kuburmu yang mengerikan. Ya Allah hindarkan kami dari hisab yang menyesatkan. Ya Allah tempatkanlah kami dalam surgamu yang paling baik, yaitu Firdausi Allah.
ampuni dosa-dosa orang tua kami, ampuni dosa-dosa kami sekeluarga ya Allah, ampuni dosa-dosa istri suami kami ya Allah, ampuni dosa-dosa anak kami ya Allah. Semuanya kita mintakan. Ampun meng dirapel ya Allah, dadosaken keluarga kula keluarga sakinah mawaddah warahmah, dosane mboten enten, amin. Jangan, harus kita detailkan. Ya Allah, anak saya yang nomor 1 Muhammad Fulan dan sebagainya, jadikanlah anak yang berbakti, anak yang murah rezekinya, anak yang mudah jodohnya, anak yang berkeluarganya sakinah mawaddah warahmah, cucu-cucu dan sebagainya. Kita doakan semuanya. Wah, ayo suwe mas. Semakin kita lama berdoa, semakin banyak yang kita minta, Allah semakin senang, dan pasti Allah akan mengabulkan. Perbanyak doanya. Doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Kembali lagi ya, ini mengubah-ubah lagi. Tapi semuanya itu kita tidak mengerjakan. Janji Allah itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang sombong karena tidak pernah mau berdoa. Sampun nate, niki contoh lagi. Sampun nate ngertos ataupun perso tiang sholat assalamualaikum assalamualaikum langsung klepat. Pun ngertos nggih? Ketoke niku hanya sebatas sing penting aku sholat. Bariku wis rembuge. Minimal kita itu sesibuk-sibuknya kita, sekesusu-kesusunya kita, minimal setelah suatu kita berzikir paling tidak itu membaca istighfar, bertakbir, kemudian bertahlil, bertasbih, minimal itu. Dan itu gak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ping telu mawon. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Juk gek ngadeg gek lunga. Niku mboten napa-napa, itu lebih baik daripada assalamualaikum, assalamualaikum terus klepak. Enten Pak. Tiange dugi. Anek kula jeng matur, wonge teko niki teko mboten sopan. Tiange dugi. Mboten nggih. Alhamdulillah. Kula yakin insyaallah jamaah Masjid Pawiroso menika niki insyaallah ahli zikir, ahli syukur, ahli istighfar, dan insyaallah nanti kita akan bertetangga di surga. Ning kula nggih ngeling-nggih, nek tetangga ning surga ampun njuk terus senengane nonggo. Mosok ning donya rasan-rasan karo tanggane, ning swarga isih arep rasan-rasan karo tanggane. Jadi kita dari sekarang berdoa mudah-mudahan kita bertetangga di surga. Kemudian yang ke-6, berarti 6 saja, ini sudah jam 7 kurang seperempat. Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang baik itu yang bagaimana? Apakah kehidupan yang tidak punya masalah? Apakah kehidupan yang bagaimana? Yang jelas Allah akan memuliakan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan ini yang diimpi-impikan oleh semua orang. Almarhum Mbah Maimun Zubair, tepang gitu Ibu nggih? Tepang nggih? Tepang apa ngertos? Nah, nek ngertos kula setuju, nek tepang kula ajeng tanglet. Ajeng kula dawake sithik ning mboten siyos niki. Jawabane ngertos. Almarhum Mbah Maimun Zubair. Ini kalau boleh cerita. Mbah Maimun Zubair itu adalah salah satu sosok ulama yang saya tahu, yang pernah mendengar ceritanya, bahkan saya pernah mengalami sendiri waktu itu sama teman-teman sowan ke sana. Gitu. Beliau itu sungguh sangat memuliakan manusia. Seperti apapun diri kita niki, sewujud apapun diri kita ini. Arep niku sing mertamu niku pejabat, DPR, bupati,
camat, santri, sampai wong sing ajeng tobat mergo kokean dosa, lek lingguh niku padha. Suguhane padha, lek ndongake padha, dan sangat santun sekali dalam menasehati. Awake dhewe kadang-kadang boten. Gek duwe motor bit loro anyar-anyare wis sombong. Ning ndi-ndi nglakson. Ben ngerti nek tanggane oh kayak bite anyar. Kita terlalu tidak menghargai orang lain. Seandainya kita punya pekerja atau anak buah, kita terlalu mengasorkan mereka. Seandainya kita punya tetangga atau punya kawan yang mungkin secara strata sosial atau ekonominya lebih rendah daripada kita, kita terlalu menghinakan mereka. Kita tidak memanusiakan manusia. Apakah kemudian kita yang merasa lebih dari segalanya ini memiliki kehidupan yang baik? Tidak. Justru itulah awal keresahan dan juga kesesatan manusia tatkala kita tidak bisa memanusiakan manusia. Maka Allah menjanjikan kehidupan yang baik itu agar apa? Agar diri kita ini bisa menilai, bisa saling menghormati dan menghargai. Semua manusia itu di hadapan Allah semuanya sama. Sing sakniki ngagem jilbab ungu karo putih niku bedane ning teng riki. Ning wujude padha, kula yakin mesti kabeh kelambenan. Gitu Bu. Nak raning kok sing mlebu masjid ning kudungan tok. Enggak ada. Sama dengan bapak-bapak yang membedakan cuman warna pecisnya. Tapi semuanya sama di hadapan Allah. Di dunia ini kita yang membedakan paling cuman pangkatnya. Sing ana sing bupati, ana sing camat, ana sing DPR. Rumangsa dadi bupati, camat, DPR dan sebagainya, kemudian sombong. Jangankan sing pangkatnya dhuwur, lah sing dadi RT wis sombong enten kok. Enten Pak? Enten sing dadi RT maksudnya? Mboten ning sombong lho nggih. Enten sing dadi RT. Lah sing dadi RT nyuwun ngapunten kula mboten nyindir. Ning biasane ngeten niku. Jadi kita itu dijanjikan kehidupan yang baik selama kita bisa memberikan kebaikan kepada hamba Allah yang lain. Selama kita bisa memberikan kebaikan kepada hamba Allah yang lain, kita selalu berbuat baik, kemudian kita selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan, kemudian kita meninggalkan apa yang Allah larang, kemudian kita bisa berbuat adil kepada sesama manusia, Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Maka jenengan bisa melihat cerita, tidak pernah yang namanya Mbah Mun itu dihinakan oleh orang lain, bahkan sama orang-orang kafir non muslim, karena saking baiknya beliau gitu. Saking luar biasanya beliau memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Tidak ada satu orang pun yang menghinakan Mbah Maimun Zubair dalam sejarahnya. Bahkan tatkala beliau meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah, ya Allah, seluruh jamaah haji berbondong-bondong untuk mengantarkan jenazah beliau. Bukan ambulan yang berjalan dari Masjidil Haram ke Makam Makam. Manusianya saking padatnya, dimuliakan oleh Allah sampai di jenazahnya atau jasadnya yang mau dikebumikan. Dan kita iri seperti itu. Allah memuliakan betul-betul sampai kematiannya, tidak hanya dalam kehidupannya, tapi sampai matinya atau meninggalnya atau wafatnya Mbah Maimun Zubair, Allah memuliakan beliau. Dan kita bisa mengambil hikmahnya. Ya Allah, saya ingin seperti itu ya Allah. Saya ingin dimuliakan denganmu, olehmu, dengan keadaan seperti itu ya Allah. Mulai hari ini saya akan berbuat baik. Mulai hari ini saya akan berbuat baik kepada seluruh manusia-manusia muslim. Apa yang bisa kita kerjakan saat ini? Banyak. Dari keluarga kita yang masih sering kerengan, nesonan, nengan, raruan dan sebagainya, minta maaf. Kembali lagi ke hal yang baik dengan anak-anak kita dan sebagainya. Saat ini ku kathah Pak. Wong tuwa ora ruruan kalih putrane niku kathah. Nggih betul. Bapak niru anak ini ora ruruan. Bapak niru rombone ya ora ruruan. Kathah banget niku ming merga warisan.
sing siji digawe ke omah lawange loro, sing siji digawe ke omah lawange telu. Niku wis marai-meri anak-anak. Juk ora-oran rombone. Yang lebih ngeri lagi, anak melaporkan orang tua ke polisi. Itu salah satu contohnya seperti itu, berbuat baik kebaikan. Yang masih sama keluarganya, sama saudaranya, nesonan raruruan teng bengkereng dan sebagainya, minta maaf. Sesama teman-teman kerja, teman-teman taklim dan sebagainya, yang masih punya iri, dengki, hasad dan sebagainya, hilangkan. Itu. Kita muliakan manusia, maka Allah akan memuliakan kita sampai nanti maut betul-betul menjemput kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah itu semakin dipuji, semakin senang. Kemudian Allah akan memberikan apa yang kita minta dengan setiap doa-doa kita, karena Allah juga semakin diminta semakin senang juga. Maka jangan lupa kita terus mengingat Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan, kebaikan-kebaikan yang selama ini kita kerjakan itu betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal solih kita. Masjid Pawiro Sentiko Jumat pagi jamaah oke, infaknya banyak, disedekahkan semua ke panti asuhan yatim piatu Arroyan kagungane Pak Yuli, surga. Sedekahnya disalurkan, didonasikan ke Palestina, surga. Sedekahnya untuk mendonasikan janda-janda sepuh, surga. Sing muda ampun Pak, pun enten jatahe, yang tua-tua saja. Sedekahnya digunakan untuk pembangunan masjid yang lain, yang atapnya bocor, yang sound systemnya jelek, yang tidak ada speakernya, yang karpetnya rusak, surga. Semuanya kebaikan-kebaikan. Maka jangan pernah kita berhenti untuk menjadi orang baik. Nek basa Jawa nih, ojo leren dadi wong apik. Baik tangan kita, mata kita, apa yang kita gerakkan dalam tubuh kita, sampai apa yang kita ucapkan semuanya harus baik. Niki pun jam 7 kurang 5. Nanti biar ditutup sama MC-nya. Sekian dulu gitu nggih. Amang nek tak teruske tekan jam 9 ora rampung-rampung. Padahal janjine Allah teng Quran itu banyak sekali, luar biasa sekali. Dan salah satunya kenapa saya sampaikan tema ini, karena setiap Sabtu pagi sebelum kajian dimulai kita ngaji Al-Quran dulu. Saat ini kita ngaji mungkin hanya sekedar bertadarus membaca Al-Quran dan artinya, belum luar biasa. Ini nikmat Allah. Agar apa? Agar saya yang mengisi kajian tidak sombong dengan speaker yang bagus ini. Diuji sikik karo Gusti Allah kon bengak-bengok. Jajal nek bengak-bengok kae sing ngisi pengajian entek pirang gelas. Kan gitu. Nah ini udah luar biasa sekali. Maka setelah kita belajar Al-Quran ini, kita tahu artinya, kita memahami maknanya, kita amalkan. Ya Allah, ternyata janji Allah itu benar-benar nyata dalam Al-Quran. Dan ayat yang dibaca tadi itu banyak sekali janji Allah, dan sudah terjadi di dunia ini. Kita saja yang tidak menyadari. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Tatkala ilmunya bermanfaat menjadi ilmu jariah buat saya. Tatkala jenengan mengamalkan dan sebagainya kemudian disampaikan ke orang lain, dipraktekkan dengan orang lain, insya Allah menjadi jariah ilmu buat jenengan semuanya. Tatkala sebuah pahala jariah itu berjalan sampai nanti kita meninggal, insya Allah Allah menjanjikan surga yang terbaik bagi kita semua. Tatkala surga sudah diberikan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan bertetangga di surga. Akan tetapi tatkala kita menuju surganya Allah, mudah-mudahan dalam kehidupan kita di dunia ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu bisa beribadah kepadanya, agar selalu bisa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah dalam setiap jalan-jalan yang kita tempuh dalam kehidupan ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa-dosa keluarga kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Yang masih hidup semoga Allah memberikan umur yang berkah, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan kita diberikan rezeki
dari arah yang tidak disangka-sangka, rizki yang halal dan thayyib, rizki yang halal dan berkah, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.